Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, pengharapan dari suatu kematian. Sekali lagi, yang menjadi topik kita hari ini adalah pengharapan dari suatu kematian. Dan pembacaan dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kematian adalah proses yang mengejutkan, memilukan dan menorehkan duka cita yang begitu mendalam. Ada yang berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Ada yang begitu berduka cita karena tanpa pengharapan. Bahkan kematian mendatangkan kekecewaan dan mengundang berbagai pertanyaan, bahkan protes dan perlawanan. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, di Indonesia hampir semua orang meyakini ada kehidupan di balik kematian. Tetapi tidak pasti kehidupan yang bagaimana. Apakah kehidupan menyenangkan atau menyedihkan di balik kematian itu? Nah, sahabat musafir, dalam dunia kafir pada zaman Paulus tidak ada pengharapan di balik kematian. Itulah sebabnya mereka menulis di batu nisan mereka adalah dari tiada menjadi ada. Sekarang ada, sekarang aku tiada, tetapi peduli apa? Artinya bahwa mereka menjalani kehidupan mereka tidak mau pusing tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan sesudah kematian. Nah, tapi bagaimana dengan kematian orang percaya kepada Yesus? Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kematian orang percaya kepada Yesus bukan kematian yang tanpa pengharapan, tetapi kematian yang memiliki pengharapan yang membahagiakan. Kenapa demikian? Apa alasannya? Alasannya karena ada jaminan dalam Yesus. Alasan yang pertama, ada jaminan dalam Yesus. Ayat 13 sampai ayat 14 menunjukkan di sana bahwa ada pengharapan sesudah kematian karena ada jaminan dalam Yesus. Artinya bahwa ada janji yang akan ditepati atau ada kepastian. Di dalam ayat 13 dan 14 jelas di sana dikatakan, jika percaya tentang kematian. Kematian bagaimana yang dimaksud di sini?
kematian Yesus. Kematian Yesus adalah dia menebus dosa manusia, menebus manusia dari dosa-dosanya. Kalau kita percaya akan kematian Kristus, dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib menggantikan dosa-dosa kita. Dan kita juga percaya kepada kebangkitannya, yaitu Kristus bangkit mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus ini adalah jaminan untuk mengalami kebangkitan tubuh, yaitu beroleh keselamatan. Yohanes 11 ayat 25, maka di sana Yesus berkata bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Kematian orang percaya bukan kematian kekal. Kematian itu ada 3 hal, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan. Kematian secara jasmani atau kematian fisik, di mana kematian ini ditandai dengan berakhirnya kehidupan. Kedua yaitu kematian rohani yang ditandai terputusnya hubungan Allah dengan manusia. Dan yang ketiga yaitu kematian kekal, yaitu di neraka selama-lamanya. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, bukan kesombongan bagi orang Kristen, tetapi ini janji Tuhan bahwa orang percaya akan memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal, bukan kematian kekal. Jelas, orang percaya kepada Kristus memperoleh jaminan kehidupan yang kekal sesudah kematiannya. Nah, bagaimana tanda bahwa orang itu memiliki hidup yang kekal? Tandanya adalah jika dia hidup secara rohani. Bagaimana tanda hidup secara rohani? Tanda hidup secara rohani adalah dia percaya dan menerima Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Yohanes 14 ayat 6 jelas menuliskan di sana, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas sekali Yesus berkata bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Dialah satu-satunya untuk bisa sampai kepada Bapa di surga yang kekal. Yohanes 6 ayat 47 juga menuliskan di sana, Yesus yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Siapa saja yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan selamat, memperoleh hidup yang kekal sesudah kematiannya. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kematian orang percaya adalah kematian yang mempunyai pengharapan. Ketika percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, pengharapan dari suatu kematian, bahwa ada tempat yang istimewa. Ayat 15 sampai ayat 18 menjelaskan di sana bahwa pengharapan dari kematian orang percaya memiliki tempat yang istimewa. Artinya ada ruang atau ada rumah yang istimewa bagi orang yang percaya setelah dia meninggal dunia. Dan kalau kita melihat di sini di akhir dari ayat 14 dari 1 Tesalonika 4 ayat 14, di sini menyatakan bahwa tempat orang percaya yang meninggal adalah tempat yang menyenangkan, yaitu bersama dengan Tuhan. Tetapi di sini dikaitkan yaitu bersama dengan kedatangan Tuhan kembali. Semakin indah dan menyenangkan tentang kedatangan Tuhan itu. Kalau kita memperhatikan dari pembacaan kita ini, bagaimana cara Tuhan datang kembali? Tuhan Yesus datang dalam awan-awan menjemput orang percaya ke surga. Jelas, Lukas 21 ayat 27, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 di sini. Kalau kita melihat Lukas 21
ayat 27, di sana dikatakan, Lukas 21 ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Luar biasa, Kristus datang di awan-awan menjemput orang percaya. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 sudah kita baca di sini. Jelas dikatakan bahwa ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah penghiburan bagi kita yang berduka, bahwa setelah mati, setelah meninggal memiliki tempat yang istimewa, yaitu bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dipahami, kematian orang percaya adalah kematian yang mempunyai pengharapan. Ketika mati dalam Tuhan, Tuhan telah menyediakan tempat istimewa, yaitu di surga yang kekal. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, bersedih dan berduka adalah reaksi yang sangat wajar dan manusiawi. Tetapi jangan terlalu lama larut dalam kesedihan dan duka cita, karena sesungguhnya kematian orang percaya bukan kematian yang tanpa pengharapan. Berbahagialah yang mati di dalam Tuhan. Kematian orang percaya kepada Yesus dijamin oleh Yesus dengan adanya kebangkitan, diberikan hidup kekal dan juga tempat istimewa yang tersedia bagi dia, yaitu di surga yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini dapat dipahami, dimengerti dengan baik, dan ini menjadi kekuatan bagi orang Kristen, bagi orang percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dalam menghadapi kematian tidak akan berlarut dalam kesedihan, karena percaya ada pengharapan di balik kematian, dan percaya pengharapan yang sangat membahagiakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa.